Salam Rahayu rekan-rekan Pusaka Indonesia Channel. Apa kabar? Kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk berjalan-jalan di situs Patirtan Watu Gede yang terletak di Desa Watu Gede, Singosari, Malang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan komen serta subscribe. Malang bukan hanya terkenal sebagai kota wisata, namun juga menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah Nusantara. Salah satunya adalah Pertitaan Watu Gede yang ada di sebelah timur Stasiun Singosari, tepatnya di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Petirtaan Watu Gede ditemukan pada tahun 1925 dan selanjutnya diadakan penggalian di tahun 1931 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Karena situs ini ditemukan di Desa Watu Gede, maka petirtaan ini dinamai dengan Pertitaan Watu Gede. Air dari Pertitaan Watu Gede ini berasal dari sungai bawah tanah yang mata airnya berasal dari 3 gunung, yaitu Gunung Arjuno, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo, sehingga membentuk sungai bawah tanah yang besar sampai mengalir ke Laut Selatan. Petirtaan Watu Gede yang bercorak Hindu-Buddha ini memiliki fungsi untuk bagaimana kita bisa mengerti dan bisa menyatu dengan alam. Petirtaan Watu Gede ini terbagi menjadi 2 area, di mana di kolam ukuran besar digunakan untuk membuka aura dan mensucikan diri. Lalu kolam kecil di bawah pohon elu itu merupakan tempat untuk menyatukan diri dan menyambung rasa dengan para leluhur dengan cara berdoa. Di kolam kecil tersebut juga terdapat sumur kecil yang sengaja dibuat agar mata airnya tidak tercampur dengan mata air lain yang berada di sekitar kolam. Karena banyak yang percaya bahwa air tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Menurut sejarah yang terdapat dalam Kitab Negara Kertagama, Pertitaan Watu Gede ini merupakan Taman Boboji, yaitu tempat pemandian atau pertitaan Putri Kendedes, istri dari Tunggul Ametung, kuasa Tumapel. Pada saat Kendedes mensucikan diri, ia mengeluarkan sinar berwarna biru yang tanpa sengaja Ken Arok melihatnya. Lalu Ken Arok berlari dan mengatakan pada gurunya, yaitu Empu Loh Gawi. Lalu gurunya itu pun mengatakan bahwa seorang putri yang mempunyai ciri seperti tersebut di atas disebut sebagai Putri Anarendra Anariswari, yaitu perempuan utama yang akan melahirkan raja-raja Nusantara. Dari situlah Ken Arok bertekad membunuh Tunggal Ametung yang merebut istrinya Kendedes. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok memperistri Kendedes yang saat itu hamil 5 bulan, anak dari Tunggul Ametung. Lalu Ken Arok menjadi Akuwuh Tumapel dengan mengganti nama negaranya menjadi Singosari atau Singasari dengan gelar Abhiseka Sri Rajasa Batara Sang Amuwarbumi. Dari cerita tersebut dapat dikatakan bahwa disinilah tempat untuk bersuci yang identik dengan air. Karena kesucian itulah para perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh mandi atau menceburkan diri ke dalam kolam. Jika melanggar, hal-hal buruk yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti kesurupan dan lain sebagainya. Petirtaan Watu Gede juga merupakan saksi bisu tradisi leluhur, di mana setiap anak perempuan wajib mensucikan diri dari semua kalangan tanpa terkecuali. Artinya seorang putri yang menginjak usia 7 tahun tidak boleh keluar rumah atau dibingit. Lalu mereka diberikan pengertian tentang bagaimana menyatu dengan alam dan menyambung rasa dengan para leluhurnya tentang kehidupan, baik masalah jiwa atau batin. Dulu, Pertitaan Watu Gede ini di setiap sisinya dipenuhi dengan arca sebagai hiasan kolam, di mana air jernih yang berasal dari mata air setempat muncul melalui mulut arca.
Tapi sayangnya beberapa arca tersebut sudah hilang dan sisa arca yang ada diamankan di Museum Trowulan Mojokerto. Setiap malam suro di Pertitaan Watu Gede ini sering diadakan selamatan bersama, doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia, masyarakat sekitar, dan keselamatan diri sendiri dengan menggunakan tumpeng lalu mandi dan mensucikan diri. Memang dilihat dari gaya bangunannya, Pertitaan Watu Gede ini mengingatkan dengan beberapa tempat di Bali. Seandainya kawasan pertirtaan terawat, pengunjung bisa melihat ada 4-6 area yang berfungsi sebagai pancuran. Banyak pohon-pohon tumbuh yang mengelilingi kawasan pertirtaan. Selain itu, dipasang pula kawat berduri mengelilingi Pertirtaan Watu Gede. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak banyak bangunan yang merupakan bagian dari kompleks pemandian ini telah terkubur atau roboh akibat termakan usia. Pada area kolam, pengunjung akan menemukan struktur batuan, arca hingga prasasti yang merupakan peninggalan kerajaan. Kemudian pada sudut kiri kolam terlihat tempat sembahyang yang biasanya digunakan pengunjung yang ingin memanjatkan doa di Pertitaan Watu Gede. Selain bersejarah, Pertitaan Watu Gede dikenal memiliki air yang bersih. Karena itu, air yang memenuhi kolam berasal dari mata air yang konon tak pernah kering. Air di sana mengalir dari sumber yang berasal dari bawah Ponlo yang berada di timur kolam. Pertitaan Watu Gede, banyak juga orang-orang yang datang untuk melakukan ritual karena dipercaya air di sini memiliki berbagai manfaat, baik untuk kesehatan maupun menangkal hal-hal yang negatif. Di dalam area Pertirtaan ini juga ada sebuah sumur dan palinggih yang kerap dijadikan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi para umat Hindu. Kolam ini memiliki sebuah tangga batu yang memudahkan pengunjung masuk ke dalam kolam. Uniknya, salah satu batu pada tangga memiliki permukaan yang berlubang-lubang dengan jarak lubang yang sangat rapi. Konon, lubang pada batu tersebut menjadi petunjuk waktu bagi putri-putri raja yang sedang mandi di kolam. Batu tangga yang berlubang tersebut dikenal sebagai nama Watu Dangkon. Rimbunnya pepohonan membuat udara di Pertitaan Watu Gede terasa sangat asri dan menyejukkan. Dilansir laman Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Jawa Timur, Pertitaan ini memiliki luas bangunan sekitar 112,5 meter dengan luas lahan mencapai 2.516 meter persegi. Tak jauh dari sumur tersebut juga terdapat 3 buah batu yang konon sering dijadikan sebagai batu pengasah pedang. Dan pedang yang diasah tersebut merupakan senjata yang digunakan untuk melaksanakan hukuman pancung. Hukuman pancung tersebut konon diberikan kepada lelaki yang nekat menyelinap masuk ke dalam area pemandian. Sebab pemandian ini hanya boleh dikunjungi oleh putri raja beserta dayang-dayangnya saja.
Tak hanya itu, di dekat sumur juga terdapat gua yang berfungsi sebagai tempat pelindung bagi para putri saat dalam keadaan bahaya mendekat. Sayangnya, gua ini sekarang telah berada dalam kondisi tertutup. Dan pesan bagi para pengunjung, tetap hargai dan hormati peraturan di tempat ini saat berkunjung, karena penduduk sekitar sini pun meyakini bahwa petirtaan Watu Gede ini masih dijaga oleh Ratu Kendedes. Menurut juru kunci, dalam 1 bulan pengunjung pertirtaan Watu Gede ini mencapai hampir 300 orang. Dibuka mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah, namun lebih banyak dari Bali. Demikian rekan-rekan sekalian, wisata religi yang ada di pertirtaan Watu Gede.